Pas pintu kamar itu terbuka, Rio ngeliat di depan matanya itu ada cewek yang tidur di kamar dengan seluruh badannya itu berlumuran darah dan ada pisau nih ketancap di dadanya si cewek. Hai, halo, terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakalan cerita horor, dimana hari ini aku akan mengisahkan 2 cerita horor biar kalian puas. Sebelum kita lanjut kisah horor berikut ini, alangkah baiknya nih kalian subscribe dulu channel ini untuk mencapai 10 subscriber pertama agar aku tetap semangat membuat konten horor dan terus memberikan asupan horor kepada kalian. Ayo di subscribe. Kisah pertama adalah kisah horor, di mana kisah horor ini diangkat oleh dokter forensik yang ada di TikTok. Ini akunnya. Nah, dokter ini menceritakan tentang sosok bayi korban pembunuhan oleh ibu, karena sang ibu pun ini nggak mau memiliki bayi tersebut. Sehingga ketika dia melakukan forensik, almarhum ataupun hantu si bayi mendatangi sang ibu. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Kisah ini dikisahkan oleh Dr. Tiffany yang menangani suatu kasus pembunuhan seorang bayi yang dibunuh oleh ibunya setelah melahirkan. Dikubur tuh secara hidup-hidup. Dikarenakan sang bayi ini adalah hasil hubungan gelap antara ibu dan kekasihnya. Sang ibu pun tidak ingin memiliki anak dari hubungan gelap tersebut, sehingga gelap mata dengan teganya sang ibu membunuh sang bayi hingga hilang nyawa. Wow, psikopat sekali sang ibu. Setelah Dr. Stefani melakukan autopsi kepada sang bayi, pada sore harinya Dr. Stefani pun ini pulang ke rumah setelah melakukan sebuah autopsi kepada kasus sang bayi. Saat menuju ke rumah, tidak sengaja Dr. Stefani ini berpapasan dengan tetangganya yang kebetulan juga membawa seorang anak kecil. Tiba-tiba anak yang berpapasan dengan Dr. Stefani ini merasa ketakutan ketika berpapasan dengan Dr. Stefani. Dengan ketakutan, sang anak pun menunjuk seperti, Mama lihat, itu di samping dokter itu ada anak kecil dengan mukanya ketutupan tanah. Anak tetangga Dr. Stefani pun meracau seperti sangat ketakutan dengan menutup mata dan mukanya seperti ini. Dia mengatakan bahwa Mama, muka anak itu seram sekali. Wajah anak itu pucat, seluruh wajahnya itu ada banyak tanah. Dia seperti kesedihan karena seperti kehilangan orang tua. Mama, ayo kita pergi. Mama, ayo pergi. Begitulah anak itu meracau ketika berpapasan dengan Dr. Stefani. Dengan tenang nih, Dr. Stefani jawab, ya nggak apa-apa, dia nggak ganggu kok. Dia cuma mau lewat atau dia cuma ingin mengikuti saya saja. Itu yang diungkapkan oleh Dr. Stefani. Kejadian aneh pun muncul. Pada malam harinya, Dr. Stefani dan suami mendengar suara aneh seperti ada teriakan ataupun ketawa-ketawa anak kecil yang berada di luar rumah. Saat Dr. Stefani dan suami ingin ngecek suara itu dari luar, ketika diintip di balik gorden, ternyata memang nggak ada siapa-siapa di balik luar tersebut. Sehingga pada saat kejadian malam tersebut, Dr. Stefani berdoa untuk si bayi semoga tenang di alam sana dan nggak mengganggu lagi orang lain. Semenjak kejadian tersebut, dan Dr. Stefani berdoa. Setelah Dr. Stefani dan suami berdoa agar si bayi ini tenang, alhamdulillahnya semenjak hari itu kejadian aneh tidak pernah menimpa lagi kepada Dr. Stefani. Alhamdulillah. Tetap ngeri sih. Bagaimana perasaan kalian jika kalian tahu kamar ataupun tempat yang kalian tinggal ini adalah bekas pembunuhan? Coba komen. Kisah kali ini adalah kisah di mana yang paling creepy. Di mana si kawan aku ini tahu kalau bekas dia punya tempat tinggal itu bekas pembunuhan, tapi dia cuek-cuek aja. Jadi kisah ini berawal dari sebuah kamar apartemen. Kita sebut aja kamar 13 ataupun unit 13, di mana kamar tersebut dulu adalah bekas pembunuhan yang dialami oleh seorang perempuan. Orang yang aku ingin cerita ini sebut saja namanya Rio. Rio ini ingin tinggal di Jakarta dan dia berniat untuk menyewa sebuah apartemen dengan durasi yaitu selama 2 tahun. Alasan Rio harus menyewa apartemen tersebut adalah di mana apartemen tersebut memiliki lokasi yang sesuai. Maksudnya itu strategis di tempat dia bekerja. Jadi dia nggak perlu nih bolak-balik dari rumah ke tempat kerja yang makan waktu sampai 4 jam perjalanan. Sehingga nih Rio nih butuh apartemen nih untuk tinggal saja. Maksudnya dia cuma untuk istirahat aja pada malam hari setelah dia melakukan aktivitas pekerjaannya, di mana pekerjaan tersebut memiliki kontrak selama 2 tahun
sehingga Rio pun membutuhkan tempat tinggal. Rio nih pun cari tahu dari beberapa broker di mana nih ada kamar kosong, khusus tempat strategis di mana letaknya di tengah-tengah antara tempat dia kerja dan tempat tinggalnya, yaitu nggak perlu makan waktu yang lama lah untuk Rio ke tempat tinggalnya. Sedangkan Rio ini membutuhkan tempat tinggal tuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu dia kan memang harus kerja, apalagi kerjanya itu kontrak selama 2 tahun. Ya dia pengangguran, dapat kerja, siapa yang nggak mau coba. Nah, jadi selama Rio mencari apartemen ini dari broker, ditanyalah mana nih kamar yang ada kosong. Habis itu si broker pun menawarkan kalau ini ada nih kamar kosong, yaitu kamar nomor 13. Terus Rio tanya harganya berapa. Harganya tuh di bawah standar dari kamar-kamar lain. Kaget lah Rio, tanya kepada broker, bang ini bang kenapa bang harganya ini lebih murah daripada kamar-kamar lain. Ya si broker pun jujur nih ke si Rio kalau kamar nomor 13 ini adalah kamar bekas pembunuhan wanita. Kaget lah Rio. Di situ Rio cuma mikir, ngapain lah juga aku takut kan. Aku pun di kamar apartemen ini cuma buat tidur aja, numpang tidur aja selama 2 tahun. Ya itu pun karena aku pun perlu juga buat kerja. Itu yang ada di pikiran Rio. Dan pada akhirnya nih Rio memilih kamar nomor 13 tersebut untuk ditempati selama 2 tahun. Karena pikirnya Rio setelah dia lelah pulang kerja, dia hanya tidur aja di apartemen tersebut, besok pagi langsung kerja. Gitulah dia pikiran Rio pada saat itu. Ada pada suatu hari ketika Rio mau cicil pindahannya nih, maksudnya di mana Rio mau pindahan tapi dia nggak mau sekaligus, dia nyicil misal bawa 1 kardus 2 kardus gitu. Ketika Rio mau naik ke lantai 13, ketika Rio mau lantai atas ke kamarnya itu di kamar nomor 13, tidak sengaja Rio berpapasan dengan wanita ketika dia buka lift. Ketika Rio terhuang nih, maksudnya dilihat nih cewek nih, cewek ini cantik guys. Dimana cewek itu rambut yang panjang, kurus, putih, mata coklat. Perfect moment lah bagi Rio pada saat itu. Rio dan cewek ini pun naik lift bareng lah, mereka naik ke atas. Yang buat Rio kaget adalah ketika mau naik lift nih, ternyata si cewek nih turun ke lantai sama dengan Rio. Karena si Rio nih naik lift kan sambil bawa kardus yang gede tuh. Banyak lah kardus, ada 2 ataupun 3 kardus lah kan. Ya si cewek pun refleks tanya nih ke si Rio, basa-basi lah kan. Tanya, Mas mau pindahan ya? Tanya si cewek kan ke si Rio. Si Rio jawablah dengan semangat, iya nih mbak, iya nih saya baru pindah juga di apartemen ini. Mbak turun di lantai ini juga ya? Tanya Rio. Si mbaknya pun jawab nih, iya mas saya di lantai ini juga. Mas emang di kamar mana? Mau saya bantuin nggak? Itu membuat Rio kan makin semangat lah ya kan. Baru pindahan juga langsung PDKT nih sama cewek cantik. Gak pakai nolak nih, si Rio pun langsung nih terima tawaran si mbak yang ingin membantunya pindahan. Langsung lah si Rio ajak si mbaknya ini untuk bantu pindahin ke Rio ke kamarnya itu, yaitu kamar nomor 13. Pas mereka udah tiba di depan pintu kamar Rio nih, tiba-tiba si cewek ini ngomong, Mas, tahu nggak kamar ini bekas apa dulunya? Sambil membuka pintu kunci kamar, Rio pun jawab dengan santai, tahu kok mbak, ini kan bekas ada yang mati. Si mbaknya senyum kecil nih, gitu. Ya Rio kan tanya balik ke si mbaknya, mbak kok berani sih tinggal di lantai ini? Kan ada kamar bekas pembunuhan, katanya Rio dengan santai sambil membuka kunci pintu kamar. Udah tuh ketika pintu kamarnya Rio dibuka, Rio dan mbaknya masuklah sambil taruh barang-barangnya. Sambil ngerapi-rapin barangnya juga, si Rio ini basa-basi tanya ke si mbak, BTW mbaknya nih di kamarnya mana? Boleh dong sesekali nanti kita mampir ataupun ngomong lah, makan bareng gitu. Basa-basi Rio sambil PDKT ke si cewek ini. Si mbak ini jawab, nggak perlu mas nggak perlu ke kamar saya, biar saya saja nih ke kamar mas. Di situ pikiran Rio senang lah karena kan ada cewek nih yang mau main ke kamar dia. Ya maklum lah cowok pasti pikiran jorok udah tersebar di seluruh otak-otaknya ya kan. Rio nih mikir, kapan lagi nih ada cewek cantik mau main ke kamar dia ya kan, apalagi aku baru pindah. Ya Rio fine-fine aja, saya senang aja gitu. Saat beberes rumah, Rio pun ini inisiatif lah mau beresin kamar mandinya. Ketika lagi beres-beresin kamar mandi, Rio intip nih dari ujung nih. Maksudnya kamar mandi kan buka tuh pintunya, enggak lah. Si mbak itu lagi beres kamarnya si Rio, kamar yang mau tidurin. Tapi yang buat Rio janggal nih, perasaan kamar tuh udah aku kunci lah tadi sebelum aku pergi. Dan kuncinya pun ada di kantong nih. Kok mbaknya bisa masuk ya? Tanya Rio dalam hati. Tapi pada saat itu Rio
positive thinking lah, mungkin dia lupa ya kan. Sambil beberesin kamar mandi, kamar mandi nih si Rio nih, dia nih teriak nih panggilin, mbak, tolong bisa ambilin sabun mandi ya nggak, aku mau sikat baju nih, sama lantai juga nih, lantai ada berlumut, boleh minta tolong ambilin sabunan nggak mbak, kata si Rio nih sambil teriak dari kamar mandi. Ketika Rio panggil si mbak ini, kan ini nggak ada suara nih, ya si Rio panik lah, si mbak ini kemana ya, kok ada suara. Saking takutnya terjadi apa-apa, si Rio pun keluar nih dari kamar mandi untuk mengecek keadaan si Mbak A. Dia datanglah ke kamarnya. Pas dia lihat, loh, si Mbak A mana? Kok nggak ada? Itu membuat Rio panik, speechless sebentar. Terus dia datang lagi ke dapur, ke tempat-tempat di mana Rio curiga nih masih ada si Mbak A. Rupanya nggak ada, sambil teriak, mbak gitu. Itu yang membuat Rio kaget. Tiba-tiba si Mbak A itu hilang. Saat Rio tetap mencari si Mbak itu di unit, nah tiba-tiba Rio ngeliat nih di lantai unit itu tiba-tiba ada bercak darah. Bukan sekedar bercak darah saja, tapi ada bercak darah yang melebar panjang gitu, kayak darah yang mengalir. Itu yang buat kagetnya Rio di sore hari itu. Kebayangkan darah yang gimana? Bukan darah yang bercak gitu, tapi darah yang kayak berkas orang kurban, ada panjang gitu darah yang mengalir di lantai unitnya Rio. Itu yang buat Rio merinding di sore itu. Tapi ya udahlah, bagi Rio mungkin tuh bercak darah apa lah, ya udah Rio bersihin buru-buru dia bersihin, sak dia bersihin bercak darah tersebut. Udah selesai, dia langsung cabut tuh, turun ke bawah lobi apartemennya. Pas Rio udah sampai di lobi hotel tuh, Rio kayak orang paling ketakutan, dan dia tuh linglung tuh. Pas dia sampai di lobi hotel, turun dari lift, dia kayak nggak tahu mau kemana. Yang dia buat takut tuh, pertama dia ketakutan di kamar karena si mbak yang mau bantuin dia beberes tadi tiba-tiba hilang. Dan kedua, kok ada bekas bercak darah yang panjang gitu. Itu yang buat Rio linglung, kayak orang apa ini cok. Pas Rio sampai di lobi hotel nih, disamperin lah mas Sapam, ditanya lah mas Sapam, mas gitu kan, kenapa mas, muka kenapa panik gitu, tanya Sapam nih ke Rio yang muka anda linglung dah, takut kali di muka Rio nih. Jawab Rio, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa kok, itu pak di kamar saya tuh kayak ada yang aneh. Jawab Rio sambil ketakutan. Ditanya balik lah mas si Sapam nih kan, kenapa aneh mas, emang mas di lantai berapa, di unit berapa, tanya si Sapam nih ke Rio. Dijawab oleh Rio kan, tanya, ini pak saya di lantai sekian di unit 13. Kaget lah Sapam dengarnya. Dengan santai Sapam nih jawab, tanya nih ke Rio, mas tahu nggak di kamar mas tuh ada bekas apa? Dengan murung nih si Rio jawab, tahu kok pak, di kamar saya itu ada bekas yang mati kan. Ya si Sapam pun nggak ngomong apa-apa lagi nih karena si Rio pun tahu. Ya gimana, si Sapam pun cuma bisa tenangin Rio aja, ya apa mas, mungkin dia cuma mau kenalan gitu, kata Sapam ke si Rio. Kenalan gitu wak, ya lari lah masnya. Duh, ngeri kali si mbak I. Akhirnya pun si Sapam cuma bilang ke si Rio, kalau masnya ada apa-apa ataupun butuh bantuan dari kami, hubungi aja Sapam ya pak, nanti pasti kami fast respon dan tanggapin bapak kok. Beberapa hari kemudian, hari horor bagi Rio pun ini dimulai, dimana pada hari tersebut Rio akan menempati unit nomor 13 ini. Rio sampai di unit ini pada pukul 10 malam. Rio beristirahat, bikin minum, lalu Rio mandi setelah dia pulang kerja. Ketika Rio lagi mandi nih, dari kamar mandi dia dengar suara di dapurnya itu seperti ada suara piring yang lagi diberesin, seperti ada yang dicuci ya, kritik gitu. Rio ngerasa nih di dapur unit apartemennya seperti ada aktivitas. Dia coba lah ngintip nih dikit dari kamar mandi ya, tapi nggak ada apa-apa. Ya udahlah, bodo amat bagi Rio. Rio pun melanjutkan mandinya dengan santai pada malam itu. Setelah Rio mandi, dia beberes nih, dia mencoba lagi ngecek di dapurnya apa ada sesuatu nggak. Pas Rio jalan ke depan nih menuju dapurnya, ya pas dia sampai ke tempat, ya kosong aja gitu, nggak ada apa-apa. Jadi Rio mikir nih, mungkin aku capek aja nih habis pulang kerja, mungkin halu, ya suara rendamnya gitu di pikiran Rio. Dan pada pukul 11 malam, Rio nih sebab nih ngerokok dia tuh di balkon apartemennya sebelum kejadian utama terjadi.
Setelah Rio sebat nih di unit apartemennya, di balkon apartemennya, Rio nih mencoba menutup balkon apartemennya. Setelah dia masuk ke apartemen, tiba-tiba Rio dengar nih ada suara wanita kesakitan di salah satu kamar unitnya. Jadi kamar unit nomor 13 ini punya dua kamar, dan salah satunya itu kamar kosong di mana suara wanita kesakitan itu berasal. Di situ Rio merinding parah lah. Kok tiba di apartemennya ini ada suara cewek kesakitan? Tapi di satu sisi Rio ini penasaran nih, suara apa ini sih yang buat dia kepo. Tapi di satu sisi lain dia takut, merinding seluruh bulu kuduk. Suara cewek tersebut kayak teriak gitu, kayak orang disiksa kesakitan. Dan itu pun membuat Rio penasaran dan membuat Rio berani nih mau ngecek ada apa nih di kamar salah satunya nih. Pergilah Rio mau ngecek nih di kamar itu. Pas Rio jalan menuju kamar sumber suara wanita teriak itu, tiba-tiba Rio tercium bau bangke yang bau banget, kayak mau muntah gitu bagi Rio. Tapi dengan keingintahuan yang sangat besar dan suara itu pun tetap merintih kesakitan, membuat Rio semakin penasaran dan juga merinding di suatu waktu bersamaan. Pas Rio jalan nih dan mau sampai ke depan pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sendiri, gudar gitu, suara yang gede banget. Di posisinya itu Rio di depan pintu kamar dan kamar itu kebuka gitu, dan Rio bisa melihat isi apa aja yang ada di kamar tersebut. Pas pintu kamar itu terbuka, Rio ngelihat di depan matanya itu ada cewek yang tidur di kamar dengan seluruh badannya itu berlumuran darah, dan ada pisau nih ketancap di dadanya si cewek. Dan kalian tahu, si cewek itu bertatapan langsung matanya dengan si Rio. Maksudnya gini, udah gitu matanya tuh ngeliat si Rio. Dia kan dari atas dia tuh ngeliat si cewek. Mata orang tuh saling ngeliat gitu. Dan plot twistnya, si cewek itu Rio kenal. Ternyata si cewek yang tiduran di kamarnya itu, yang dengan ada pisau di dadanya itu, adalah cewek yang ngebantuin dia beberes pada sore hari kemarin. Iya, si cewek yang hilang pas Rio minta tolong untuk minta sabun ketika Rio ingin beberes kamar mandi ya. Ingat gak? Tapi posisinya itu pada sore hari kan si cewek ini masih cantik, tapi ketika malam itu Rio lihat di kamarnya, si cewek ini kok ngeringin nih bentuk seluruh badan tuh berlumuran darah dan banyak luka yang lebam, dan ditambah dengan dada ada pisau di dada, kayak bacok dah tak gitu. Nggak pakai babi bu lagi, Rio dengan spontan lari terberit-berit. Larinya tuh bayangin aja, nggak turun lift, menuju tengah darurat, turun lift langsung ke lobby. Tanya lah siapa man, kaget lah, wih mas kenapa nih mas, kayak ada orang ketakutan aja. Rio jawab, iya mas, di kamar aku nih ada penampakan. Rio panik lah, kira apa nih coba, tiba-tiba di kamarnya tuh ada cewek dengan bercak darah. Rio cerita semua kejadian tersebut ke si Sapam. Ya si Sapam cuma ngangguk kepala aja. Dan si Rio nih minta bantuan ke Sapam. Yolah Pak Sapam, bantu saya bawa ngecek ke kamar atas, apa yang sebenarnya udah terjadi malam ini kepada saya. Jawabnya Rio kepada si Sapam. Akhirnya pun si Rio dan si Sapam ini, mereka berdua menuju ke kamar atas, yaitu ke unit kamar 13, untuk melihat apakah yang diceritain Rio tuh masih ada atau enggak. Dan ketika mereka masuk ke kamar ini, tau enggak yang buat Rio kaget itu apa? Rio ngelihat kamar ini kayak biasa, enggak terjadi apa. Tadi kan dia lihat ada wanita dengan bercak darah di seluruh kamar unit apartemennya. Tapi ketika dia masuk nih dengan si Sapam, tiba-tiba kosong aja gitu, kayak nggak ada kejadian apa-apa. Itulah yang membuat Rio kaget. Dan Rio pun malam itu nggak tidur di apartemennya, tapi Rio nginap ke rumah temannya. Setelah kejadian horor itu yang dialami oleh Rio pun meninggalkan unitnya tanpa melakukan namanya kompensasi. Ya udahlah, bodoh amat dengan unit apartemen yang udah dia bayar. Dia tinggalnya gitu aja dengan cari tempat yang baru. Semenjak kejadian itu, Rio percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Thank you Mas Rio dengan ceritanya. Nah, itulah cerita horor malam ini yang kusampaikan dengan 2 kisah. Jadi,
Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe yang banyak untuk menuju 10.000 subscriber pertama untukku. Dan biar aku pun semangat upload kontennya setiap minggu tentang horor. Dan bagi kalian yang punya kisah horor, silahkan komen aja di bawah nanti biar aku mention, oke? Terima kasih. Bye.